Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu guru yang hebat, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu meskipun di dalam jaringan, yang mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah pada kita semua. Kita ketahui bahwa pada kesempatan ini kita sedang dan akan terus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, baik melalui daring maupun luring. Tentunya semua ini perlu diketahui panduan yang mungkin menjadi acuan serta rencana yang harus dipedomani oleh kita, di mana sebagai sekolah, dalam hal ini pimpinan kepala sekolah harus melaksanakan dan menyusun buku satu. Buku satu ini terkait dengan kurikulum, bahwa pada kesempatan ini kurikulum SMP Negeri 18 Tasikmalaya tentunya di masa pandemi kita sebut saja sebagai kurikulum SMP Negeri 18 Tasikmalaya di masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021. Bapak dan Ibu guru yang hebat SMP Negeri 18 Tasikmalaya, kurikulum SMP Negeri 18 Tasikmalaya masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021 ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua pengertian konsep kurikulum darurat, bab ketiga pembelajaran masa darurat, bab keempat langkah-langkah kegiatan belajar darurat, bab kelima penilaian hasil belajar, dan bab keenam penutup. Nah, nanti kita bahas satu-satu terkait dengan kurikulum tersebut. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan diartikan sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Dan masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa darurat wabah coronavirus disease atau COVID-19, tetapi berlaku pula dalam masa darurat karena terjadi bencana alam, huru-hara, dan sebagainya. Panduan kurikulum darurat adalah panduan mengenai mekanisme pembelajaran yang dapat dijadikan acuan oleh satuan pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran selama masa darurat. Bapak dan Ibu yang hebat, saya kira penyusunan kurikulum ini didasarkan pada PP nomor 66 tahun 2010 sebagai perubahan dari PP 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian Permendikbud nomor 33 2019 tentang satuan pendidikan aman bencana. Kemudian yang ketiga SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat penyebaran COVID-19. Yang keempat, yang paling utamanya saja kita sebutkan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Agama, Kesehatan Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020-2021 masa pandemi coronavirus disease tahun 2019. Kemudian SE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan BDR dalam masa penyebaran COVID-19 serta siaran pers bersama Kemendikbud, Kemenag, dan Kementerian Kesehatan juga Kemendagri tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 18 yang hebat, konsep kurikulum yang kita susun intinya adalah pertama disusun dan dilaksanakan pada masa darurat, itulah yang kita buat. Kemudian di dalam pelaksanaannya dapat melakukan modifikasi dan inovasi, oleh karena itu pasti ada modifikasi dan inovasi yang muncul di kurikulum darurat saat ini. Kemudian seluruh peserta didik harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Saya kira ini kita tidak boleh diskriminatif apapun keadaannya. Kemudian belajar di rumah tidak harus memenuhi tuntutan kompetensi, ini penting, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan kesalahan sosial. Jadi intinya kepada bukan konten materi, tetapi pada prosesnya itu sendiri. Kemudian kurikulum ini konsepnya diterapkan pada masa darurat tentunya.
Intinya adalah bahwa keamanan dan keselamatan untuk pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan seluruh stakeholder lainnya adalah yang diutamakan. Mohon maaf. Selanjutnya, konsep tentang kurikulum ini kita bisa tetapkan satu-satu di pembelajaran darurat ini tentang pembelajarannya. Pembelajaran darurat secara konsep kurikulumnya adalah yang pertama kita tetap harus berpedoman pada kalender pendidikan. Kedua, mengikuti mekanisme kurikulum darurat yang ditetapkan pada ketentuan ini, yang kita buat ini. Kemudian yang ketiga, tidak untuk mencapai kompetensi dasar, seperti tadi itu, tetapi menerapkan pada PPK, praktik ibadah, peduli lingkungan, dan kesadaran sosial. Yang keempat, melibatkan semua pihak, guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Yang kelima, mengembangkan kompetensi siswa pada aspek 3 tetap, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang keenam, menumbuh kembangkan kompetensi literasi, baik itu bahasa, matematik, sains, media, teknologi, dan visual. Ketujuh, tetap harus merangsang tumbuhnya 4C, critical thinking, ini bukan salah tapi kolaboratif. Kemudian yang ketiga, creativity dan komunikatif pada diri siswa. Yang kedelapan, wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan, seperti yang tadi sampaikan pada prinsip itu. Prinsip pembelajaran pada masa darurat. Yang pertama, pembelajaran tatap muka terbatas atau PJJ, bisa daring, bisa luring. Kemudian pembelajaran di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Jadi semuanya adalah bisa dipakai untuk belajar. Proses pembelajaran harus menggunakan scientific approach, yaitu berbasis kompetensi, keterampilan aktif, dan terpadu. Kemudian pembelajaran harus mengembangkan secara kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif siswa. Pembelajaran menekankan nilai guna aktivitas belajarnya untuk kehidupan real siswa, orang lain atau masyarakat sekitar, serta alam lingkungan tempat siswa hidup. Kemudian pembelajaran yang berlangsung agar mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian juga pembelajaran yang berlangsung tetap harus menerapkan nilai-nilai Ingarso Sungtulodo, Ingmadjo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Serta pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta prinsip terakhir pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa menjadi acuan penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Terkait dengan materi, metode, media, dan sumber belajar, yang pertama pengembangan materi ajarnya harus yang esensial. Materi lainnya dipelajari secara mandiri. Jadi Bapak dan Ibu semuanya dikembangkan materi ajar yang esensial saja. Kemudian dikembangkan dari mana? Dari buku siswa dan sumber lainnya. Kemudian model dan metode pembelajarannya seperti tadi adalah metode ilmiah dengan pendekatan atau metodenya berbasis ilmiah seperti discovery learning, inquiry learning, project based learning, problem based learning. Kemudian untuk metodenya memilih yang memungkinkan pencapaian tujuan pada kondisi darurat, serta mengembangkan metode pembelajaran aktif disesuaikan dengan karakteristik materi dan tema. Adapun media dan sumber belajarnya, ini perlu ada kreativitas dan inovatif untuk memanfaatkan benda menjadi media. Bisa gambar, peta, globe, grafik, bagan, dan sebagainya. Itu jadikanlah yang kita sebut dengan prinsip alam takambang. Kemudian di kelas, jangan lupa bahwa di kelas ada kelas nyata dan ada kelas maya. Di kelas nyata dilakukan apabila berada di zona hijau, maka kita melaksanakan tatap muka yang kita sebut dengan kelas nyata. Kalau di dalam zona yang tidak hijau, maka itu dalam keadaan darurat, melaksanakan pembelajarannya secara virtual atau jarak jauh. Nah, ini berarti di maya. Untuk kelas virtual, maka sekolah atau guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital yang menyediakan menu pengaturan kelas virtual. Misalnya aplikasi e-learning dan atau aplikasi lain yang sejenis. Kita sudah ingin mempelajari tentang ini dan alhamdulillah kita sedikit demi sedikit Bapak dan Ibu sudah mampu untuk bisa melakukannya. Kemudian yang terakhir, bila kegiatan pembelajaran dalam bentuk kelas virtual, maka sekolah mengatur jadwal kelas secara proporsional. Misalnya, dalam sehari hanya ada 1 atau 2 kelas virtual agar peserta didik tidak berada di depan komputer, laptop, HP seharian penuh. Di samping itu juga untuk menghemat penggunaan paket data internet. Nah, kita coba di sini dipelajarinya ada termasuk masalah jadwal. Jadwal pembelajaran dalam pengelolaan kelas ini kita menggunakan 1 hari 2 mata pelajaran. Itu dalam rangka melaksanakan kurikulum dalam pengelolaan kelas ini. Bapak dan Ibu, oleh karena itu Bapak dan Ibu perlu dan wajib melaksanakan
tugas dan fungsi ibu di dalam membuat administrasi pembelajaran. Di antaranya buku 1, buku 2 saya kira ini sudah biasa. Kemudian buku 3 nanti ya, buku 3 dan buku 4. Nah, ini penting untuk kita minimal apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dalam PJJ itu sudah mempunyai rancangan yang kita sebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Format dan isi untuk RPP, yang pertama, isi rencana pembelajaran fokus pada pembelajaran jarak jauh, baik daring, luring maupun kombinasi. Kemudian format rencana pembelajaran diserahkan kepada guru, namun berisi, silakan Bapak dan Ibu mengembangkannya. Yang penting di dalam isi RPP itu mengandung unsur tujuan belajar, penilaian, dan strategi pembelajaran. Sebagai sebuah contoh, Bapak dan Ibu disarankan juga aktivitasnya kontekstual dengan kondisi rumah dan dalam sekitar, kemudian assessment atau latihannya, penilaiannya 1-3 formatif disarankan dalam proses belajar, kemudian komunikasinya harus 2 arah, cantumkan asal-usul belajar, kemudian disarankan juga membuat penjelasan dan instruksi belajar yang spesifik dan rinci, kemudian tidak hanya menggunakan satu strategi atau kegiatan yang monoton, tidak memuat unsur sara dan intoleransi, tidak plagiat karya orang lain, dan jika Anda memasukkan foto wajah murid ke dalam RPP atau wajah siapapun, pastikan Anda sudah meminta izin pada orang yang tersebut dan orang tuanya. Sebagai sebuah contoh, di sini saya tampilkan bagaimana Bapak dan Ibu menyajikan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai tugas awal dalam perencanaan. Di dalam RPP, komponennya harus terjadi judul dan identitas. Judulnya RPP ya. Identitasnya ada nama, sekolah, email, kelas, boleh lah silakan. Itu sudah seperti biasa Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran harus dituangkan. Kemudian strategi, aktivitas, langkah pembelajarannya, ini dituangkan oleh Bapak dan Ibu, dan kemudian asesmennya, penilaiannya. Setelah itu ditandatangani oleh Bapak dan Ibu dan diketahui ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu tentang RPP yang mungkin ini bukan mungkin lagi sebagai wajib untuk kita skenario ini wajib untuk kita buat sesuai dengan rencana yang akan kita laksanakan dalam PJJ itu. Dan terakhir untuk bahan nanti, alhamdulillah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya sudah mengedarkan kalender pendidikan tahun pelajaran 2020 melalui surat edaran Kadisdi Kota Tasik nomor 422/0090/C tentang kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021 untuk dipedomani. Saya kira insya Allah nanti kita akan sharekan tentang kalender pendidikan ini sebagai pelengkap di dalam pembuatan administrasi pembelajaran. Demikian Bapak dan Ibu sekilas tentang kurikulum darurat yang mudah-mudahan bisa kita tangkap isinya dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, selamat bekerja dan mudah-mudahan kita memasuki tahun ajaran baru ini tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para siswa kita juga tetap kita sapa semua termasuk orang tuanya. Tentunya banyak yang dikritisi baik dari luar maupun dari dalam, tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai saat ini kita belum ada perintah untuk melaksanakan tatap muka. Oleh karena itu, saya mengharapkan melalui kurikulum darurat ini, Bapak dan Ibu bisa paham sampai dengan bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.